3 Maret 2020. Anda sedang mengikuti Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat datangnya hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, dan air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Maret bertemakan penyerahan diri dan penerimaan. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Dengan Anugerahnya Saja. Ayat renungannya terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Beginilah isi firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 6. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini, semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juru Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukuman itu baik." Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 16, 12 dan 14. Dia merindukan kesucian dan kebenaran, hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya, lalu berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman. Untuk semua ini hanya ada satu jawaban, yakni Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kebahagiaan sejati, halaman 18 dan 19. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami menyadari bahwa hati kami jahat. Kami tidak bisa mengubah kejahatan kami. Kami tidak tahir. Kami tidak bisa mengubah ketidaktahiran kami. Bahkan seorang pun tidak. Tetapi ada Engkau ya Allah yang telah mengirimkan Roh-Mu yang suci di dalam kehidupan kami. Dan melalui tuntunan-Mu, melalui anugerah-Mu, kami diubahkan menjadi manusia baru. Dan damai sejahtera Tuhan akan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selalu semangat, Tuhan memberkati. Jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, berjaga dan